Selamat pagi pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, ini adalah nama yang pasti familiar kalau Anda dengar. Di usia BISNet yang ke-24, BISNet ini terus melanjutkan inovasi dalam membangun infrastruktur digital untuk masa depan yang lebih baik. Nah, dengan perjalanan lebih dari 2 dekade di industri teknologi dan telekomunikasi, BISNet telah menghadirkan infrastruktur digital terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan digital masyarakat Indonesia yang ternyata terus meningkat di tengah perkembangan teknologi yang tentu juga semakin pesat. Lalu apa saja sebenarnya inovasi yang sudah dilakukan BISNet sejauh ini untuk dalam membawa pilihan layanan internet baru yang lebih berkualitas untuk masyarakat? Pagi ini kita akan bahas bersama Adi Kusma selaku Presiden Direktur BISNet. Pak Adi, selamat pagi. Sehat Pak Adi? Sehat. Pak Adi, ini kan 24 tahun ya sekarang ya BISNet itu. Ini kalau umur 24 pasti banyak inovasi-inovasi baru ya Pak. Inovasi yang paling baru mungkin masyarakat belum terlalu banyak yang tahu apa Pak? Kalau yang terakhir pasti ya sekitar bulan Juni kemarin kan kita sudah meluncurkan namanya proyek kabel laut ya. Jadi dulu BISNet banyak di Pulau Jawa dan Bali. Kemarin dengan kabel laut yang kita bangun ke Sumatera, kita sudah menghubungkan Pulau Sumatera dengan Jawa sehingga kecepatan internetnya juga bisa lebih baik ya. Jadi Pulau Bangka, Sumatera itu sudah gitu. Jadi ya kita tahu bahwa Indonesia ini kan negara kepulauan ya. Jadi untuk menghubungkan satu pulau yang lain itu harus pakai kabel laut. Jadi kedepannya kalau kami melihat BISNet akan terus aktif untuk menggabungkan pulau-pulau di Indonesia supaya terjadi pemerataan internet yang lebih baik. Pak Adi, kalau kita lihat ya karena terpisah laut-laut seperti itu, makanya mungkin di beberapa daerah merasa ada kesenjangan internet sebenarnya. Akses internet itu senjang sekali antara di Jakarta dengan daerah lain yang terpisah jauh. Kalau menurut Anda dengan kehadiran BISNet 24 tahun, perubahannya itu bagaimana sih sejauh ini? Yang pasti memang populasi terbesar itu kan ada di Jawa Bali ya. Nah setelah Jawa Bali yang pasti populasi terbesar itu ada mungkin di Sumatera ya. Nah itu kita sudah sambungan sekarang. Jadi kalau untuk kabel yang di Sumatera tahun ini mestinya sudah selesai dari Lampung sampai Jambi. Lampung sampai Jambi? Jambi ya, Palembang, Jambi. Tahun depan dari Jambi sampai ke Dumai. Itu kita sudah jadi masuk ke kota-kota kabupaten yang di tengah gitu ya. Jadi jalur pesisir Sumatera bagian timur itu kita lagi selesaikan. Tentunya nanti dari Dumai kita masuk ke Medan, kemudian mungkin Banda Aceh. Ya, jadi itu yang kita lagi kerjakan untuk di Pulau Sumatera. Kita juga lagi bangun, lagi siapin untuk yang pembangunan di Pulau Kalimantan. Jadi bukan hanya Sumatera, habis itu kita lari ke Kalimantan juga. Kalau di daerah timur bagaimana Pak? Timur saat ini masih yang ada itu hanya di Kupang ya. Kupang, kemudian Labuan Bajo, ada di Makassar dan Manado. Manado dan Bitung lah ya, boleh dibilang. Banyak ya ternyata ya, walaupun di timur itu mungkin ada beberapa kesulitan yang ditemui. Ya, karena satu ya mungkin kesulitan terbesar itu pulaunya jauh-jauh dan populasi dikit gitu ya. Jadi kalau untuk proyek kabel laut ini memang harus ada cukup populasi yang ada angka minimum gitu untuk didapat. Soalnya kalau nggak investasinya sangat tinggi. Kalau kita hitung average investasi per orang itu nggak kena, kita belum bisa bangun di situ. Jadi walaupun ada kesulitan sebenarnya, tapi berusaha terus ya Pak. Untuk bagaimana kesenjangan jenis seperti ini tuh bisa segera diatasi. Ya paling nggak ya kita mau paling nggak pasti 80% penduduk Indonesia harus bisa dapat broadband. Itu kita punya mimpi lah, sama-sama kita kerjakan. Mimpi adalah 80% dari populasi Indonesia harus punya broadband. Nah dari 80% itu Pak, yang paling banyak ya mungkin banyak sekali penggunanya ya adalah UMKM, sektor UMKM. Ada tidak kespesialan, ada spesialitasnya tidak yang diberikan untuk orang-orang yang menggunakan internet tapi datangnya dari UMKM? Ya kalau kita lihat sebetulnya di Indonesia ini UMKM jumlahnya cukup banyak ya. Jadi apalagi kalau di kota-kota kecil ya, tier 2, tier 3 itu yang banyak tuh namanya coffee shop. Itu lagi tren di mana-mana. Nah tentunya di tiap coffee shop itu harus ada wifi. Jadi anak-anak ya, nongkrong lah ya, hangout. Biasa weekend atau apa. Nah itu memang ada layanan Metronet yang kita sediakan untuk khusus UMKM. Kalau untuk yang perumahan kita namanya BISNet Home. Itu juga. Kalau sejauh ini dari yang sudah berjalan baik untuk UMKM khususnya atau mungkin untuk perumahan yang banyak juga penggunanya,
ada yang perlu diimprove lagi nggak untuk kenyamanan pengguna sejauh Kalau boleh dibilang ya, kalau memang kendala paling sering itu adalah kabel putus lah, apa segala macam ya. Tapi kita berusaha untuk menyambung atau menyelesaikan secepat mungkin lah ya. Kadang-kadang ada karena pohon tumbang atau apa, jadi faktor alam lah ya. Jadi ya itu kan tidak bisa dihindarkan, sehingga ya buat kita ya kita perbaiki secepat mungkin. Pak Adi, boleh nggak cerita satu mungkin ya case-nya? Pada saat ada kendala yang ditemukan atau ada komplain, bagaimana sih Bisnet itu menangani masalah ini lebih cepat supaya orang juga nggak komplain? Yang pasti Bisnet ini kita punya service center atau kantor ada 300 saat ini yang mestinya jaraknya tidak jauh dari 4 atau 5 kilo dari tempat kita instalasi tersebut. Jadi jaraknya sudah kita rapatkan. Tujuannya supaya pelayanan ke pelanggan juga jauh lebih cepat. Jadi makanya kita punya namanya service center yang cukup banyak di satu Indonesia. Kita kan per hari ini ada di 23 provinsi. 23 provinsi? Ya. Mungkin beberapa bulan lagi menjadi 24. Kita kan lagi siapkan di Kalimantan Tengah juga, di mungkin daerah Palangkaraya. Ya. Tentunya ya tadi itu semakin dekat, semakin cepat respons orang itu ke pelanggan. Jadi kalau semakin dekat semakin cepat pula betul. responsnya. Jadi nggak semua dari misal kalau daerah di sini ya, contoh ya kita bicara di daerah Kebun Jeruk sini ya, ini paling dekat kita ada di Kedoya, bukan dari Sudirman malahan. Makanya kalau sampai terjadi komplain di sini atau ada di-handle dari tim yang lebih paling dekat. Maka dia akan cepat juga teratasi permasalahannya gitu ya. Nah ini kan yang terakhir di Kalimantan Tengah ya Pak ya? Iya. Jadi ini adalah salah satu yang nanti akan hadir untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi ada progresnya mungkin? Kalau saya rasa mungkin ya sekitar 6-9 bulan lagi lah ya kita sudah bisa masuk di situ. Oke, 6-9 bulan lagi pemirsa. Ya, jadi karena kalau kan ada proses perizinan apa segala macam yang kita harus beresin semuanya. Ini mungkin informasi baik juga untuk masyarakat Kalimantan Tengah. Jadi 6-9 bulan lagi Bisnet akan hadir di tempat Anda. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya pagi ini masih bersama Pak Adi Kusma, Presiden Direktur Bisnet. Kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang seputar Bisnet dan berbagai inovasi barunya untuk masyarakat Indonesia. Pak Adi, kalau bicara provider seperti ini kan banyak pilihan ya. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan utama pada saat pelanggan mau memutuskan membeli apa, penasaran mungkin fokus utama sebuah perusahaannya itu apa? Kalau fokus utama Bisnet apa? Yang pasti kita bilang layanan kita itu harus namanya value for money ya. Jadi kecepatan dengan harganya tuh imbang gitu ya. Karena di zaman sekarang ini boleh dibilang kualitas layanan itu sangat penting gitu ya. Dibandingkan, boleh dibilang itu ada kriteria nomor satu baru harga gitu ya. Karena untuk sekarang itu apalagi ya orang banyak kerja dari work from home gitu ya. Mungkin ada yang punya pekerjaan sebagai apa? Konten kreator lah ya, dia harus upload banyak video dan lain-lain, ada streaming. Jadi kualitas layanan untuk layanan itu tetap hidup itu penting sekali. Ya. Baru dari situ kita mulai bicara namanya cakupan layanan ya. Jadi kualitas layanan kemudian dia bisa mencakup berapa luas gitu ya. Jadi makanya terus kita bangun pengembangan ke kota-kota baru tadi ya, seperti di Sumatera, Kalimantan, untuk ya pemerataan itu tadi. Kan semua kita harapkan adik-adik kita yang mungkin di Padang, mungkin di Lampung, di Pontianak gitu ya, bisa memiliki kualitas layanan yang sama seperti ada di Jakarta atau dan lainnya gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Tapi kalau seandainya yang sudah ada di Jakarta misalnya gitu, sudah menikmati internet yang mungkin dalam kategori sudah cukup, sudah cepat, misalnya gitu, kualitasnya bagus, bagaimana maintenance yang dilakukan Pak? Yang pasti itu ya tadi kan seperti saya bilang, namanya kejadian pohon tumbang itu kan pasti ada aja. Nggak ada dunia ini yang perfect lah ya. Ya hujan besar, banjir apa segala macam. Jadi buat kita gimana kita tahu bahwa kejadian itu akan terjadi, gimana kita bisa recovery secepat mungkin. Jadi kita punya homework seperti itu. Oke. Kemudian jadi kalau seandainya ada yang mau memutuskan, bingung mau beli misalnya kan, mau pakai provider apa gitu ya? Mau beli layanannya mau pakai provider apa? Jadi apa yang bisa menjadi landasan orang sebelum pada saat mau menentukan, saya mau pilih Bisnet. Nah, jadi contohnya gini, pasti dilihat dulu karena kan kabel kita tidak ada di semua daerah gitu ya. Ada beberapa daerah yang punya eksklusif ya. Ada yang memang kita sudah bisa. Jadi dilihat dulu cakupannya gitu.
Jadi bisa cek dari website kita, misal contoh di bisnethome.net itu, bisa lihat tinggal di jalan ini, di kota ini, apa di apartemen ini. Kalau di Jakarta banyak gedung-gedung ya. Oh ternyata sudah bisa, ya baru bisa lanjut sedikit. Pilih paket yang mana. Ada yang mau yang misal 50 mega, ada yang 100 mega. Jadi kebutuhan bandwidth-nya berapa besar. Yang terpasti kalau kecepatan makin tinggi juga pasti makin cepat. Oke. Jadi ya kalau itu banyak kan di coverage. Jadi lihat tuh jalan ini bisa nggak, gedung ini bisa nggak gitu. Jadi tetap harus menyesuaikan harus dengan cek kondisinya ya. Cek di lapangan bahwa karena ini kan pakai kabel, bukannya kayak seluler ya. Antenanya di mana-mana, jadi bisa dapat signal dari mana-mana. Kalau ini harus kabel yang kita pasang sampai ke rumah Anda semua. Oke, jadi begitu pemirsa. Jadi harus cek dulu bagaimana situasinya, kondisinya, apakah bisa memungkinkan untuk bisa berlangganan layanan internet ini, begitu ya Pak ya. Pak, kalau anak muda sekarang kan banyak concernnya. Salah satunya adalah apakah ini ramah lingkungan atau tidak? Ya, jadi kita lagi untuk mendukung yang namanya green energy lah ya. Kita lagi siapin kita udah mulai bertahap, beberapa kantor kita sudah mulai menggunakan solar power ya. Jadi pakai tenaga surya. Kami rasakan ya kita mau kalau bisa memang kedepannya lebih banyak lagi tempat kantor-kantor kita dihidupin dari solar gitu ya. Solar plus kemudian ada power bank. Kayak power bank gede lah ya. Kalau buat handphone mungkin kecil, ini power banknya agak lebih besar yang ditaruh di kantor untuk menyimpan energi kalau berlebih. Jadi itu. Nah kemudian ada beberapa kita juga pernah coba, kita coba yang angin. Nah ternyata anginnya nggak cukup, ya nggak bisa generate gitu ya. Jadi kita ya masih coba-coba juga. Cuman harapannya dalam 3-5 tahun ini kalau memang kita bisa pindah ini ya mungkin 30-40% energi yang kita pakai itu sudah dari solar power. Oke. Itu ada progresnya sejak kapan dimulai pertama kali? Dari awal tahun ini ya. Tahun ini kita udah mulai bertahap satu-satu kita mulai kerjakan, kita lihat impact-nya bagaimana gitu ya. Kalau saya rasa yang solar masih cukup itu, tapi kalau angin mungkin agak perlu waktu ya, karena mungkin harus yang di dekat benar anginnya besar gitu ya, baru bisa efektif lah ya. Oke. Jadi sebenarnya saat ini pemirsa Bisnet ini sudah menjadi salah satu perusahaan yang berusaha untuk lebih ramah lingkungan. Betul. Nah, kalau inspirasi sebenarnya apa? Mengapa tergerak untuk menjadi salah satu yang ramah lingkungan? Ya kalau dilihat kan memang program-program kita lihat di dunia ini memang orang maunya lari dari fossil fuel lah ya, fossil energi lah ya. Ya dengan boleh dibilang ya Indonesia dengan kita kan cukup konsisten dan tenaga surya sangat berlimpah ya. Kalau angin seperti saya bilang mesti daerah tertentu, nggak segampang yang kita kira gitu. Jadi harapannya dengan ini kita bisa mengurangi penggunaan fosil oil atau oil lah ya. Oke. Dan dalam proses itu ada kendala-kendala mungkin yang ditemukan? Untuk sementara ini enggak ya, bisa berjalan dengan baik kok itu ya. Tapi memang ya targetnya kita belum bisa 100%, tapi mungkin pindahkan sekitar 30% dulu. Oke. Jadi pelan-pelan ya Pak? Pelan-pelan. Dan itu banyak inovasi juga di dalamnya? Ada teknologi juga di dalamnya? Ya tentunya ya penggunaan teknologi solar power, inverter, baterai dan lain-lain yang kita gabungan di situ. Oke. Nanti kita selanjutnya nih Pak, kita akan bahas karena kalau seandainya pemirsa pada saat mau menentukan pilihan, biasanya timbang-timbang harga. Mana yang lebih murah, mana yang lebih mahal dengan kualitas sesuai dengan harapan dan ekspektasi gitu ya. Kalau misalnya masyarakat ya mau beli sesuatu gitu kan, walaupun mau beli layanan, pasti pertanyaannya, aduh ditimbang-timbang dulu ini apakah murah atau ada yang lebih murah lagi tapi kualitasnya bagus atau enggak. Nah Bisnet itu melihat dan menyesuaikan dengan daya beli masyarakat tuh bagaimana sih Pak Adi? Oke, jadi sebetulnya kita ada melakukan perubahan harga itu sekitar mungkin 2 bulan lalu ya. Jadi dulu kita punya harga paling murah itu di 50 mega dengan harga 250.000. Ya, tapi kita melihat bahwa salah satu ada kecenderungan ya tadi Valen udah bilang daya beli ya. Nah, daya beli kita boleh dibilang semenjak ada waktu pandemi, kemudian ada beberapa kita lihat ada perubahan kurs, inflasi dan lain-lain ya segala macam agak turun. Memang kita juga cukup merasakannya. Jadi oleh karena itu kita akhirnya memutuskan untuk di kota kecil lah ya, kota kecil kita lihat daya belinya tidak sebesar mungkin Jakarta. Ya, itu kita mulai berikan layanan harga 250.000 itu jadi 175.000.
Ya, jadi mungkin kayak di Padang itu udah bisa. Kalau di Jakarta, Jabodetabek ini mungkin di Bekasi, Depok, Tangerang gitu ya. Tapi kalau di kota Jakartanya masih di angka minimum 250.000. Oke. Ya, tapi kalau daerah supporting Bogor itu sudah bisa. Ya, Surabaya di kota enggak, mungkin di Sidoarjo sudah bisa. Jadi kita coba menyesuaikan lah ya. Kita melihat mungkin imbangnya juga mungkin harga tanah di kota-kota tersebut lah ya, mungkin patokannya. Jadi jadi disesuaikan itu. gitu ya Kita sesuaiin harganya ya. gitu. Karena terus terang kita melihat ya tadi Valen bilang ya daya belinya kok saya ada baca beberapa artikel juga, memang kelihatan di masyarakat itu daya belinya beberapa bulan terakhir ini agak menurun sedikit gitu. Jadi karena itu kita adjust supaya masyarakat bisa menyisihkan uangnya untuk layanan internet gitu ya. Oke, jadi ada penyesuaian harga karena ini mengantisipasi dengan daya beli masyarakat. Betul. Tapi pertanyaannya, pada saat harga disesuaikan, bagaimana dengan kualitas layanannya? Sama. Kita maintain untuk sama. Kita melihat ya mungkin kita nggak kurangkan juga gitunya. Jadi ini karena untuk demi mengatasi kesenjangan akses internet itu ya Pak ya? Betul. Kita merasa ya istilahnya masyarakat perlu, tapi daya belinya sedang turun ya kita coba adjust dulu. Oke. Tapi tetap dengan kualitas yang sama Pak Birsa. Betul, ya 50 megabyte. Oke. Kalau dengan jenis ataupun bagaimana pemetaan kebutuhan internet masyarakat Indonesia, bagaimana bisnet menyesuaikan mungkin entah paket-paket yang disediakan untuk Kalau masyarakat? paketnya ya kecepatannya cukup udah mulai minimum kita di 50 ya sekarang, karena buat kami melihat 50 tuh angka nyaman lah ya buat dia browsing cepatnya seperti apa, jadi nggak buffering atau nggak nunggu terlalu lama. Jadi makanya itu kecepatan yang kita sudah desain untuk minimum lah ya. Jadi tidak ada yang di bawah Yang itu di ya, bawah Pak ya? 10 mega, 20 mega nggak ada, kita minimum 50. Minimum 50 Ya, mega. betul. Nah, sekarang kan tadi Pak Adi sempat katakan kalau sekarang sudah ada di 23 provinsi Betul. yang ada di Indonesia. Ya. Mudah-mudahan 9 bulan lagi lahirlah Masuk di Kalimantan provinsi Tengah. ke-24 Kalimantan Ya, Tengah. betul. Nah, pertanyaannya Indonesia ini kan tidak hanya 24 provinsi, Betul. Pak. Bisa tidak kira-kira tercapai targetnya? Ya mungkin untuk kalau semua provinsi. kita bilang 5-10 tahun lagi mestinya hopefully bisa sampai ke Papua, Maluku ya. Tentunya seperti sekarang kita kan lagi sedang bangun kabel laut yang baru dari Pulau Jawa ke Bali, dari Jawa ke Kalimantan gitu ya. Jadi apa yang kita kerjakan harapannya ya bisa menjangkau satu Indonesia tentunya. Jadi itu selalu mimpi kita atau tugas yang kita pikirkan, gimana daerah ini bisa tersambung dengan kabel yang kita punya miliki sehingga layanannya juga bisa sama seperti apa yang ada di Jakarta ini. Oke, dan itu perlu seiring sejalan dengan kehadiran teknologi pastinya. Betul, kan? ya. Menurut Anda kalau di Indonesia, apakah akses teknologi itu bisa mendukung juga untuk ini tercapai? Jadi yang utama itu kan satu teknologi ya, kedua itu masalah perizinan lah ya, karena namanya pekerjaan penggalian kabel, pemasangan kabel laut itu kan masalah legalitasnya banyak sekali. Jadi itu yang kita mesti beresin. Yang ini kita harus birokrasinya ya kalau bisa dipotong lebih baik tentunya. Karena selama ini mungkin ada beberapa yang membuat kurang cepat begitu atau apa Pak? Harusnya bisa lebih baik lah. Harusnya bisa lebih baik lagi. Oke, jadi ini adalah salah satu pekerjaan yang mudah-mudahan terdengar ya. Betul. Pak Adi ya, dan ini bisa difasilitasi supaya perkembangannya jadi jauh lebih baik. Betul. Oke. Itu tadi ada satu target, mudah-mudahan bisa di semua provinsi. Ada target lain yang mungkin dimiliki oleh Bisnet, Pak Adi? Yang tentunya kita ngarapin ya, jadi dengan adanya jaringan-jaringan internet ini yang tadi di kota-kota, semua kota di Indonesia, tentunya kami harapkan mereka tuh timbul ide-ide baru dari UKM atau mungkin ya ada yang bisa kerja software atau kerja apa gitu ya. Dia bisa memasarkan produknya secara global gitu, bukan hanya dari mau nasional atau bisa ke global. Dengan adanya meeting aja udah online, segala macam ya, semua udah online. Jadi pasar itu bisa terbuka secara global. Jadi harapannya bisalah ada ide-ide baru, perusahaan-perusahaan baru yang ada di daerah-daerah di Indonesia ini bisa menjadi perusahaan-perusahaan global yang terkenal di seluruh dunia. Oke, ini tujuannya adalah mendunia nanti ya, untuk membantu semua elemen ini bisa mendunia dengan internet. Pak Adi, kalau seandainya kita bicara internet, negara lain mungkin sudah jauh berlangkah-langkah lebih maju daripada Indonesia. Apa yang mungkin bisa jadi referensi tapi situasinya menyerupai lah Indonesia dan bisa mendekati?
Kalau saya lihat mungkin ya, mungkin dukungan yang paling penting dukungan pemerintah lah ya. Mungkin yang intinya karena kan semua beberapa tadi itu kan perizinan ini kan dari pemerintah yang putuskan lah ya. Jadi kalau saya lihat negara-negara lain ya, kalau Singapura nggak bisa dibandingkan karena dia jumlahnya kecil. Ya. Tetapi mungkin yang besar itu mungkin kayak saya bilang mungkin seperti Thailand gitu ya. Saya rasa dari pemerintah juga cukup suportif lah ya untuk mendukung pelaku-pelaku internet service provider supaya bisa membangun jaringan lebih banyak gitu. Lebih banyak. Dan itu sudah ada referensinya ya satu ya pemirsa, dan mudah-mudahan ini bisa jadi contoh lebih baik supaya nanti perkembangan bisnet, perkembangan internet di Indonesia providernya jadi jauh lebih baik, dan ini pasti akan ada dampak positifnya ke masyarakat juga. Gitu ya. Baik, kalau begitu Pak Adi Kusma, terima kasih karena pagi ini sudah berbagi perspektif dengan pemirsa Metro TV di Selamat Pagi Indonesia. Nah pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan Pak Adi Kusma pagi hari ini. Informasi dan perbincangan ini sekaligus mengakhiri jumpa kita di Selamat Pagi Indonesia. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, sebelumnya ada Anggi Hasibuan dan Jason Sambo. Saya Valencia Melvinsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.